Halo, sampai jumpa semua. Jumpa lagi bersama alur cerita 22. Oke bosku, kita akan melanjutkan cerita dari anak Lindong serta proses perjalanan Lin Tian untuk bertemu orang tuanya, dan semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya bosku. Tingkatan kultivasi dalam novel ini, alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat: alam tempering tubuh, alam bumi, alam langit, alam ilahi, alam abadi bumi. Ibu, kakak akan kembalikan? Tanya Lin Jiali menatap Lin Qier. Tentu saja dia akan kembali, kan ada adiknya di sini, bagaimana mungkin dia tidak kembali? Untuk bermain dengan adiknya biang imut ini, balas Lin Qier sambil tersenyum. Yang lain juga tersenyum mendengar pertanyaan Lin Jiali kecil itu. Mereka tahu bahwa Lin Tian telah melakukan banyak hal untuk kultivasi gadis ini nanti dia besar. Mereka juga tahu kenapa Lin Tian sampai melakukan hal itu, memang karena dia sangat menyayangi adiknya ini, tapi alasan utama adalah karena mungkin dalam beberapa tahun lagi Lin Tian sudah naik ke dunia dewa, jadi jika dia naik pasti tidak akan bisa mengajarkan banyak hal kepada Lin Jiali. Maka dari itu dia meninggalkan semua yang dia dapatkan dan pelajari selama ini kepada Lin Jiali, apalagi sejak dia bangun gadis kecil itu sudah berada di tingkat alam bumi tahap ketiga, yang membuat para tetua itu sangat iri melihatnya. Lin Jiali hanya mengangguk sambil menggigit jarinya. Lin Tian yang masih di dalam lubang hitam itu baru saja keluar. Dia muncul di bentangan laut yang luas, yang membuat dia bingung melihat ke semua arah di sekitarnya. Bagaimana aku bisa menemukan kerajaan laut? Aku bahkan bingung dengan arah di sini, ucap Lin Tian sedang berpikir. Dalam kebingungan Lin Tian, di arah dekat Lin Tian berada ada banyak hiu besar yang sedang mengejar sosok wanita cantik, tapi wanita tersebut dari kepala sampai pinggangnya berbentuk manusia, tapi dari pinggang ke bawahnya sudah seperti ekor ikan. Wanita itu adalah Putri Duyung, salah satu penghuni lautan yang luas di dunia biru tersebut. Hahaha, kejar Putri Duyung itu setelah kita menangkapnya. Mari bermain dulu sebelum mengirimnya kembali ke istana, ucap seseorang yang memiliki baju besi berwarna emas. Pria tersebut berada duduk di atas hiu besar itu. Benar Kapten, kita harus merasakan tubuh wanita Duyung itu dulu. Hahaha, ucap salah satu pria yang duduk di atas hiu itu. Jumlah mereka ada 5 orang, setiap orang mengendarai ikan hiu sebagai tunggangan mereka. Sedangkan wanita yang dikejar tersebut seperti sudah terluka di sekitar tubuhnya. Dia berusaha sekuat tenaga agar bisa lari dari kejaran para penunggang hiu itu. Lin Tian yang melihat segerombolan orang yang menaiki ikan hiu itu cukup tertarik melihatnya, karena baru pertama kalinya dia melihat seseorang menunggangi ikan di laut ini. Tapi setelah cukup kagum akan orang yang mengendari hiu itu, dia melihat ke arah depan. Ikan hiu itu mengejar. Di sana dia melihat seorang manusia bertubuh ikan sedang dikejar. Lin Tian tidak langsung menolongnya, tapi dia mendengarkan pembicaraan para penunggang hiu tersebut. Setelah mendengar itu Lin Tian kaget dan segera tahu bahwa Putri Duyung itu adalah salah satu pelayan dari Putri Kerajaan Timur yang melarikan diri dari kudeta di Kerajaan Laut. Dan para penunggang hiu itu adalah anak buah dari penghinaan Kerajaan Laut. Lin Tian tidak menunggu lagi dan langsung menilang wanita tersebut. Lin Tian muncul di depan 5 ikan hiu itu sambil tersenyum. Kalian mengejar seorang perempuan lemah dengan jumlah seperti ini, bukankah tidak terlalu sopan? Ucap Lin Tian. Siapa kamu? Tanya pemimpin dari ikan hiu itu. Hanya seorang yang sedang lewat, jawab Lin Tian. Lalu tanpa menunggu jawaban dari mereka, Lin Tian berbalik menghadap Putri Duyung yang sudah tetap di posisi tadi di sana. Dia masih menatap Lin Tian dengan bingung dan takut. Saat Lin Tian tersenyum ke arah laki-laki itu. Apa kamu kenal dengan Lin Gui? Tanya Lin Tian. Bagaimana kamu tahu tentang Raja Lin kami? Tanya wanita itu dengan bingung. Sepertinya kamu tahu tentang dia. Lalu kamu siapa di kerajaan itu? Tanya Lin Tian. Aku pelayan dari Tuan Putri. Aku diperintahkan Putri untuk pergi ke kota laut untuk
Memberitahu seseorang bernama Lin Tian agar membantu Raja Laut, ucap wanita itu. Oh, begitu, tunggu di sini sebentar, akulah Lin Tian, ucap Lin Tian. Kamu Lin Tian? Tanya wanita itu bingung dan kaget. Lalu Lin Tian menghadap ke depan dan melihat orang Orseng yang mengendarai hiu tersebut. Siapa kamu? Jangan halangi tugas kami, ucap pemimpin yang mengendarai hiu tersebut. Aku siapa? Tidak perlu tahu, berani menyentuh. Saudara kelimaku mati, kata Lin Tian. Lalu tanpa sadar Lin Tian menghilang sebentar. Dari tempat dia tadi berada, dia muncul di depan para penunggang ikan hiu itu. Lalu dia mengayunkan pedangnya ke arah mereka semua juga sangat kaget, dan tertangkap tidak siap karena itu. BOOMM. Seluruh orang di sana terpotong menjadi dua bagian, bahkan hiu yang mereka kendari. Hanya tersisa tubuh terbelah, mereka semua terbunuh oleh pedang Lin Tian. Wajar jika mereka mati karena Lin Tian yang sekarang tidak menyembunyikan kekuatannya, sedangkan mereka hanya berada di tingkat alam bumi puncak. Wanita itu juga kaget dan tidak percaya apa yang ada dilihatnya. 5 orang yang mengejarnya tadi mati semua di tangan pemuda ini. Hei, bagaimana keadaan kerajaan sekarang? Tanya Lin Tian. Karena pertanyaan Lin Tian, wanita itu kaget dan mulai menceritakan apa yang terjadi di kerajaan Laut Timur. Jadi saudara kelima Lin Tian telah menjadi raja, penguasa di kerajaan laut karena kekuatannya, tapi tiba-tiba tetua agung mereka melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan mereka. Sampai sekarang mereka semua masih di jalan buntu. Nama wanita duyung itu adalah Susi, yang seorang pelayan Tuan Putri sekaligus teman masa kecilnya. Mendengar itu Lin Tian senang lalu dia mendekat ke wanita di lautan itu. Bisakah kamu membawaku ke kerajaan laut? Aku tidak tahu di mana kerajaan tersebut berada, ucap Lin Tian. Dia senang bisa menemukan seseorang yang tahu arah di lautan tersebut. Baiklah. Aku akan membawamu ke kerajaan kami, ucap wanita duyung itu. Baguslah, terima kasih, ucap Lin Tian. Tidak perlu, ini juga tugasku, jawab wanita itu. Lin Tian hanya mengangguk dan tersenyum. Biasa di wajahnya yang sangat tampan, bahkan wanita itu pun juga terkagum-kagum dengan wajah Lin Tian. Kerajaan kami berada dalam laut, apakah kamu bisa bernafas di dalam air? Tanya wanita itu. Tentu bisa bukan. Aku kan seorang ahli seni bela diri, tentu saja bisa, ucap Lin Tian. Iya, apakah kita berangkat sekarang? Tanya wanita itu. Tentu, mari tunjukkan jalannya, ucap Lin Tian. Lalu Lin Tian mengendalikan seekor hiu besar yang lewat di sekitar mayat orang-orang yang dibunuh Lin Tian untuk memakan daging mereka yang berserakan itu. Lin Tian lalu bergerak menggunakan tunggangan dia yang seekor hiu tersebut, bersama dengan putri duyung tadi yang berenang di laut itu. Adik, tunggu aku, ucap Lin Tian melihat ke langit. Di kerajaan laut, di dalam lautan yang luas di benua timur, di dasar laut terdapat sebuah kota yang sangat luas. Kota itu adalah kota yang berisi banyak makhluk laut. Mereka hidup di dalam lautan yang luas. Di atas mereka dilindungi oleh formasi yang sangat luas membentangi kota tersebut. Tapi kota itu sekarang sudah dikuasai oleh para pengkhianat dari kerajaan Laut Timur yang berkomplot dengan para pria berpakaian hitam yang dibunuh oleh bayi kecil saat di kota laut. Di dalam perbatasan kota tersebut, pusat dari kota itu ada sebuah lubang formasi yang digunakan untuk menuju ke pusat dari kota kerajaan Laut Timur, tapi sekarang formasi itu telah dijaga oleh para pengikut dari pengkhianat kerajaan tersebut. Posisi pusat dari kota kerajaan Laut Timur terpisah dari kota-kota yang ada di dalam laut tersebut. Kerajaan tersebut memiliki dunia sendiri yang terpisah, dan di sana memang berbeda dengan kota di dalam lautan itu, tapi saat ini pun para pengkhianat itu telah berhasil menguasai setengah dari kota pusat kerajaan laut. Jadi banyak para pasukan kerajaan laut telah mundur ke perbatasan kerajaan. Di istana kerajaan, Raja, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang menteri dari kerajaan Laut Timur. Bertahanlah, tunggu leluhur keluar dari pengasingannya, ucap Raja Laut. Dia adalah Raja Laut Timur bernama Su Zilong. Di istana itu mereka sedang sibuk
Menyelesaikan masalah tentang penyerangan yang dilakukan oleh Elder Agung dari kerajaan mereka sendiri. Tanpa disadari Elder Agung beserta dengan para pengikutnya memberontak menyerang kerajaan untuk mendapatkan tahta Raja Laut Timur. Di aula itu, pintu terbuka dan sosok pria tampan, yang memiliki mata yang sangat tenang, muncul, bersama dengan sesosok wanita berdiri di belakangnya. "Apa yang terjadi?" tanya pria itu. "Leluhur," ucap mereka semua berlutut menyambut pria itu. Pria itu tentu Lin Gui yang pergi meninggalkan Lin Tian untuk mendapatkan warisan di Kerai Laut ini dan juga untuk membangun kekuasaannya di sana. "Berdirilah, ucapkan apa yang terjadi," ucap Lin Gui. "Iya leluhur," ucap mereka. Lalu raja meminta Lin Gui duduk di kursi raja, yang berada paling tinggi dari sana. Lin Gui duduk diikuti oleh perempuan di belakangnya, berdiri di samping kanannya beserta raja di kelirinya. "Kalian bisa mulai menceritakan apa yang terjadi," ucap Lin Gui. Lalu raja mengangguk dan mulai menceritakan semua yang terjadi selama ini di kerajaan laut. Sejak Lin Gui datang dan mengatakan untuk membangkitkan kembali suku kura-kura, banyak yang setuju dengan rencana Lin Gui, tapi ada satu orang yaitu Elder Agung mereka yang selama ini menyimpan nafsu akan kekuasaan yang tidak menginginkan Lin Gui menjadi pemimpin mereka. Awalnya mereka semua tidak berpikir kalau Elder Agung akan berani untuk melakukan hal gila seperti memberontak, tapi sejak Lin Gui masuk ke tanah leluhur kura-kura, Elder Agung mulai bergerak. Dia bahkan meracuni leluhur mereka, sehingga bahkan sampai sekarang leluhur mereka masih dalam penyembuhan diri. Lalu sekarang kita masih bertahan di istana ini?" tanya Lin Gui. "Rencana kami menunggu leluhur agung keluar dari tanah leluhur, kami hanya menunggu perintahmu," ucap Raja Laut. "Kalau begitu mari kita lihat kekuatan mereka, berani mengganggu wilayahku, maka bunuh," ucap Lin Gui sambil berdiri mengeluarkan aura yang sangat kuat. Ini, semua orang di sana merasa terguncang. Dengan aura yang dikeluarkan Lin Gui, aura yang dia keluarkan sudah sangat kuat bahkan sekuat leluhur mereka. Lin Gui sekarang baru saja maju di tingkat ke-9 alam abadi bumi, walaupun auranya kuat tapi kekuatannya baru saja maju, tidak sekuat orang-orang yang sudah lama berada di alam itu. "Kami mematuhi leluhur agung," ucap mereka berdiri lalu berlutut secara bersamaan. "Pergi, saatnya mengambil kembali wilayah kita," ucap Lin Gui. "Iya." Lalu mereka semua menghilang dari sana, bersiap untuk menyerang balik menghancur pemberontakan di luar kerajaan laut. Banyak pasukan pemberontak yang telah berdiri tepat di perbatasan kerajaan laut. Berdiri di bagian depan ada 3 orang yang memimpin pasukan tersebut. "Puan, apa bantuan kita benar-benar akan datang?" tanya seorang pria tua yang berada di samping kiri pemuda yang memakai setengah penutup di wajahnya. "Tenang saja, walau bantuan tidak datang tapi dengan kita bertiga bisa dengan mudah menguasai istana ini, apalagi jika benar leluhur yang kalian katakan itu sudah terluka beserta anak muda yang masuk ke ruang leluhur juga. Pasti hanya di alam abadi," ucap pemuda yang memakai penutup wajah yang hanya menutup setengah dari wajahnya. "Benar, aku dan Tuan berada di tingkat alam abadi bumi kelima, dan kau berada di alam abadi bumi ketiga, tentu sudah cukup untuk mengalahkan Raja Laut," ucap pria berjubah hitam di kanan pria yang memakai setengah penutup wajah itu. "Maaf atas keraguan hamba Tuan," ucap Elder Agung yang berada di sebelah kiri, dan dialah dalang dari pengkhianatan yang terjadi di kerajaan tersebut. "Semua telah siap seperti yang Anda katakan, dengan pengorbanan darah yang kita lakukan, maka raja kita bisa muncul untuk menghancurkan formasi kerajaan ini," ucap pria itu. "Benar, apa yang Jenderal Mayat katakan, kami siap membantu Anda," ucap pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu sendiri tidak lain adalah anak buah dari pria bertopeng yang muncul menyelamatkan Kapten Darah saat itu di kota Apung. "Hahaha, kamu memang pintar berbicara. Sebagai bawahan dari jenderal tertinggi kamu juga memang cukup setia," ucap Jenderal Mayat itu. "Tentu itu sudah tugas pria ini," balas pria berjubah hitam itu.
Bagus, sebentar lagi dengan pengorbanan yang kita lakukan di kota laut itu maka Tuan Raja kita akan datang, ucap Jenderal Mayat. Iya Tuan, tenang saja kami sudah meminta pasukan kita untuk menjaga tempat itu, ucap Elder Agung Kerajaan Laut. Hahaha, bagus. Mari kita mulai bersiap. Juga, kita akan mulai menyerang. Aku sudah bosan dan ingin sedikit bermain, dan aku juga butuh beberapa mayat untuk boneka mayatku, ucap Jenderal Mayat sambil tertak. Kami akan bersiap, ucap Elder Agung. Pergilah jangan sampai menggagalkan rencana Jenderal kedua, ucap Jenderal Mayat itu. Baik, lalu mereka berdua pergi untuk mengatur pasukan mereka sendiri. Walaupun dia adalah jenderal, tapi bukan yang terkuat seperti 10 jenderal besar, yang masing-masing jika kekuatan mereka pulih sudah berada di puncak abadi bumi, bahkan ada di alam abadi langit. Hehehehe, setelah pertempuran ini boneka mayatku akan bertambah, itu cukup bagus, dan juga dengan banyak pengorbanan darah ini raja akan cepat pulih, ucap Jenderal Mayat menatap perbatasan istana di depan di lautan menuju ke arah kerajaan laut. Berada, Lin Tian dan Su Si hampir dekat dengan salah satu kota laut yang berada di kekuasaan kerajaan Laut Timur. Tapi saat Lin Tian sampai di tempat itu, dia yang masih berada di langit melihat laut di bawah berwarna merah merasa ada yang aneh, dia juga bisa merasakan formasi yang sangat besar dan kuat ada di sana. Tuan Lin, ada apa? Kita tidak langsung menuju ke kota laut itu, tanya Su Si. Ada yang aneh? Kamu mengatakan arai teleport ke pusat kerajaan laut berada di kota ini bukan? Tanya Lin Tian. Memang di sini tempatnya, apa yang aneh? Tanya Su Si bingung. Kamu melihat di bawah laut itu berwarna merah? Bukan, ucap Lin Tian. Iya, itu wajar bukan? Karena pasti itu adalah darah dari pertempuran di sana, jawab Su Si. Mendengar jawaban Putri Duyung itu Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya. Jika itu benar, darah bekas pertempuran, maka darah itu pasti akan mengalir di laut ini, bukan hanya berkumpul di sekitar bawah laut itu. Mari kita turun, aku merasakan hal yang aneh. Dan juga sangat berbahaya, ucap Lin Tian. Mendengar perkataan Lin Tian, Su Si merasa aneh, tapi hanya mematuhi apa yang dikatakan Lin Tian. Sebenarnya ini pertama kali Lin Tian merasakan hal yang sangat berbahaya, selama sejak dia bertempur dan bertemu dengan musuh yang pun dia tidak akan merasakan bahaya seperti ini. Bahkan saat dia bertarung dengan leluhurnya, bahaya seperti ini tidak pernah dia dapati, yang dia rasakan sekarang adalah hal yang sangat membuat hatinya merasakan kegelisahan yang belum pernah dia rasakan. Ayo, Lin Tian lalu masuk ke laut tersebut itu, untuk menuju ke dasar laut tempat kota laut berada. Su Si juga mengikuti Lin Tian dari belakang. Bagi seorang seniman bela diri yang bahkan sudah mencapai alam bumi ke atas, hal seperti berenang, menyelam dan bertahan di laut tidak akan dapat membuat mereka kehabisan nafas atau tenggelam. Mereka bisa bertahan dengan hanya mengandalkan ki yang berada di sekitar mereka, jadi laut tidak menjadi masalah bagi seniman bela diri dalam bertahan. Apa yang terjadi di sini? Tanya Su Si dengan kaget dan ketakutan melihat hal yang dia lihat. Ini, Lin Tian merasa kaget juga akan hal yang dia lihat di dalam kota itu. Dia melihat banyak sekali makhluk laut yang bertumpukan di sana, dia melihat juga seluruh mayat itu kering, darah mereka disedot keluar. Dengan paksa, dapat dilihat dari banyak ekspresi wajah mereka yang seperti kesakitan dan baru mengalami siksaan yang sangat brutal. Bahkan ada beberapa mayat anak-anak manusia dan makhluk laut yang jadi korban di sana. Su Si tidak tahan melihat semua itu merasa seluruh tubuhnya sangat lemah, dia tidak dapat percaya bagaimana mereka bisa sekejam ini. Biadab, sungguh biadab, teriak Lin Tian dia. Sangat marah. Lin Tian merasa semua ini sangat kejam. Bahkan dia tidak tahan dengan memikirkan apa yang mayat-mayat di sana alami sebelum mereka mati. Dan Lin Tian tahu semua ini pasti ada hubungannya dengan para Yimo yang sudah mulai bertindak di dunia biru ini. Dia benar-benar
Sangat marah, bahkan aura seorang abadi bumi di tubuhnya keluar dan membuat beberapa orang penjaga di depan arai tersebut terkenal. Mereka melihat ke arah atas laut, dan terlihat wanita duyung yang berdiri di belakang pemuda, dan mereka melihat pemuda tampan seperti dewa yang murka sedang menatap. Mereka tidak terlalu khawatir melihat Lin Tian di luar, malah mereka tersenyum. Bagus, ada mangsa lagi. Dengan ini rencana Elder Agung akan berjalan sesuai rencana, ucap penjaga itu. Hahaha, mari kita tangkap mereka. Aku merasa mereka paling banyak berada di alam langit, balas salah satu dari mereka berdua. Itu karena di formasi kota mereka tidak terlalu merasakan kekuatan Lin Tian, mereka hanya berpikir dia berada di alam langit karena orang yang bisa mengeluarkan getaran aura seperti itu di lautan hanya di alam langit ke atas, tapi hal yang tidak mereka ketahui ialah mereka telah membuat seorang pemuda yang menyerupai dewa itu sangat marah. Kalian akan mati, ucap Lin Tian. Swiss. Lalu dia menghilang dari sana tanpa memperdulikan formasi itu, lalu Lin Tian muncul tepat di belakang kedua penjaga arai itu tanpa disadari mereka. Bagaimana bisa? Bunyi pedang memotong kepala mereka berdua dengan sangat cepat, mereka bahkan belum sempat menyelesaikan perkataan mereka sebelum nyawa mereka menghilang. Setelah masuk ke kota di bawah laut itu, tidak ada air laut yang masuk ke sana itu berkat formasi yang didirikan oleh ahli di masa lalu di kota bawah laut, menyebabkan semua yang ada di sana seperti halnya di dunia di daratan. Susi melihat pemuda-muda yang entah kenapa bisa langsung muncul di depan penjaga arai itu dan membunuh mereka, merasa terkejut. Pemuda yang sangat kuat, mungkin dia setingkat dengan Raja Laut, pikir Susi. Nona, kamu pindah agak jauh dari sini, aku akan menghancurkan formasi pengumpul darah ini dulu, ucap Lin Tian ke arah Susi yang telah mendekat ke Lin Tian. Ini hal yang sangat berbahaya, aku menduga. Mereka ingin memanggil sesuatu yang berbahaya, jadi lebih baik menghancurkan sekarang atau nanti terlambat, balas Lin Tian. Menghentikan Susi lebih banyak bertanya. Baik, berhati-hatilah, ucap Susi. Lalu dia menjauh keluar dari formasi kota tersebut meninggalkan Lin Tian sendirian. Pedang api, ucap Lin Tian. Lalu pedang api muncul di tangan Lin Tian, dia akan membakar seluruh tempat ini beserta mayat-mayat yang ada di sana. Bakar semuanya, naga api, ucap Lin Tian. Lalu pedang api Lin Tian mengeluarkan raungan seperti seekor naga yang berteriak ke arah langit. Naga api itu langsung menyerang seluruh mayat dan darah yang ada di sana. BOOMM. Itu terguncang oleh serangan Lin Tian. Lin Tian menggunakan kekuatannya di alam abadi bumi tingkat ke-8 secara langsung. Apakah berhasil? Pikir Lin Tian. Setelah beberapa saat area tersebut yang mendukung formasi itu tidak tergores bahkan hancur karena serangan Lin Tian. Formasi ini. Lin Tian kaget dan baru dia sadar formasi ini telah menjadi sangat kuat karena seluruh mayat yang berada di sana. Buruk. Nona, cepat lari dari sini, teriak Lin Tian. Apa? Susi tiba-tiba kaget mendengar teriak Lin Tian. Tiba-tiba Lin Tian merasakan firasat yang sangat buruk muncul di pikirannya, tanpa dia sadari sebuah tangan besar dan gelap muncul dari formasi itu berusaha untuk menangkapnya. Hahaha, aku mendapatkan tubuh yang bagus, ucap sebuah suara yang berasal dari tangan yang berusaha menangkap Lin Tian. Buruk.